teman-teman semuanya, jadi bertemu lagi dalam channel Yohana Arvelia Kaseptayanti. Nah, masih sama dengan video-video sebelumnya. Di sini Yohana akan membahas mengenai beberapa seputar biostatistika nih teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi kita yang pada hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video Yohana agar Yohana bisa mengembangkan beberapa kesalahan yang ada di video Yohana sebelumnya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi pada video kali ini Yohana akan membahas mengenai distribusi probabilitas dan semua yang mengenai distribusi probabilitas. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut, kita perlu mengetahui nih apa sih distribusi probabilitas itu sendiri. Nah, jadi distribusi probabilitas itu sendiri ialah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Nah, dalam kata lain, distribusi probabilitas ini sendiri ialah peluang terjadinya nilai variabel random X yang meliputi semua nilai ditentukan melalui distribusi peluang. Nah, distribusi peluang adalah suatu variabel random X yang himpunan nilai peluangnya itu dari variabel random X yang ditampilkan dalam bentuk tabel maupun bentuk gambar. Nah, jadi Yohana ulang menggunakan bahasa Yohana sendiri. Nah, jadi si distribusi peluang ini nih dia tuh variabel random X yang himpunan nilainya atau peluang dari variabelnya itu digambarkan melalui bentuk tabel maupun bentuk gambar seperti itu teman-teman. Nah, kita next. Dalam kata lain juga, ketika nilai probabilitas diberikan kepada semua nilai numerik yang mungkin dari sebuah variabel random X, baik dengan sebuah daftar maupun sebuah fungsi matematika, hasilnya adalah distribusi probabilitas itu sendiri. Itu teman-teman. Nah, di dalam distribusi probabilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada distribusi normal, yang kedua ada distribusi binomial. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada distribusi normal atau yang disebut juga dengan distribusi Gauss. Nah, jadi teman-teman jangan bingung apabila ada kata-kata distribusi Gauss. Oh, bukan distribusi Gauss tapi distribusi normal. Nah, itu sama saja teman-teman. Jadi kata lain dari distribusi Gauss itu adalah distribusi normal seperti itu. Nah, jadi kita lanjut. Distribusi normal atau distribusi Gauss ini sendiri ialah distribusi probabilitas yang dominan digunakan dalam berbagai analisis statistika. Nah, dalam distribusi normal terdapat distribusi normal baku. Nah, untuk pengertiannya dalam distribusi normal baku ialah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 0 atau dijuluki dengan kurva lonceng karena grafik fungsinya itu mirip seperti bentuk lonceng. Nah, makanya itu mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa sih kok dijuluki sebagai kurva lonceng. Nah, ini karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya itu mirip dengan lonceng seperti itu, teman-teman. Nah, untuk distribusi normal umumnya banyak digunakan dalam ilmu statistika. Seperti kita nih lagi belajar biostatistika kan, makanya itu muncul distribusi normal seperti itu. Nah, misalnya distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal. Nah, distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistika. Dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Nah, bagi kalian yang sudah mau skripsi atau penelitian, jadi pada hipotesis kalian banyak digunakan distribusi normal, yaitu untuk mengasumsikan normalitas suatu data. Nah, kita lanjut ke distribusi binomial. Hampir-hampir mirip lah ya nama-namanya dari normal ke binomial. Nah, kita lanjut mengenai ke distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini sendiri ialah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam percobaan iya atau tidak. Nah,
dalam arti lain tuh selain iya atau tidak tuh dapat kita katakan sebagai berhasil atau tidaknya. Nah, yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitasnya. Nah, eksperimen berhasil atau tidaknya juga disebut sebagai percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, maka distribusi binomial ialah distribusi Bernoulli. Nah, ingat-ingat teman ya tadi. Jadi, ketika N sama dengan 1, maka distribusi binomial ialah distribusi Bernoulli. Nah, distribusi binomial sendiri merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistika. Nah, distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas atau dalam arti lain yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, jadi bebas itu dalam arti diambil tapi tidak dikembalikan lagi, seperti itu teman-teman. Jadi distribusi hipergeometrik bukan binomial. Nah, kalau misalnya sampel yang bebas tadi yaitu yang diambil tanpa dikembalikan itu disebut juga sebagai distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Karena itu tadi bedanya teman-teman, harus perlu diingat baik-baik, itu bedanya antara distribusi binomial dengan distribusi hipergeometrik. Nah, yang perlu diingat lagi ialah semakin besar N daripada N, maksudnya di sini yang N yang pertama tadi yang semakin besar N itu N kapital daripada N ini yang terakhir ini N kecil, maka distribusi binomial merupakan pendekatan bak dan banyak digunakan. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana, mungkin semakin kesini makin agak ribet juga ya belajar mengenai biostatistika, tapi tidak apa-apa. Berarti kalau dalam arti kita pusing, berarti kita belajar dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, sekian video dari Yohana. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dadah!